Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih Bu Evi, walaupun badannya lagi pegel-pegel, kecapean ya, tapi tetap semangat, insya Allah. Semoga tetap sehat selalu ya Bu ya. Ya, Sudah makan Bu? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Oh sudah, bahaya Bu kalau belum makan nih. Iya, itu yang paling penting dulu ya Bu ya. Takut nggak konsen Bu. Iya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sesi kita coaching hari ini. Eh, Bagaimana untuk tujuan hari ini? Apa sih yang ingin Ibu capai gitu dari sesi coaching kita kali ini? Iya. Jadi pada sesi coaching hari ini Bu Evi, saya tuh ingin sharing dengan Bu Evi mengenai yang saya alami saat ini. Saya saat ini kan mengajar mata pelajaran seni budaya ya. Dan pada kurikulum Merdeka ini saya diberi kesempatan untuk mengajar 2 jam di setiap kelasnya begitu. Kelas yang diajar juga cukup banyak Bu, ada 14 kelas gitu ya. Jadi dari 2 jam yang diberikan ini saya merasa kurang Bu, begitu. Jadi saya merasa di sini saya ingin belajar Bu, bagaimana cara mengelola waktu yang lebih baik saat mengajar. Kadang saya merasa Bu, waktu yang saya lakukan ketika mengajar itu tidak cukup Bu untuk menyelesaikan materi yang sudah saya rencanakan. Begitu Bu. Ya, itu tujuan yang bagus sekali ya Bu ya. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan itu, kira-kira bagaimana gitu Bu Ii mendefinisikan keberhasilan Bu Ii ini dalam mengelola waktu gitu. Apa sih yang akan Ibu rasa berbeda jika Ibu mengelola waktu dengan lebih baik gitu? Nah, jika saya bisa mengelola waktu dengan lebih baik, Bu, saya akan bisa menyelesaikan semua materi, tentunya Ibu ya, dengan tepat waktu dan tidak terburu-buru. Juga siswa juga Bu lebih banyak waktu untuk bertanya, juga lebih fokus dalam berdiskusi. Selain itu kan saya itu banyaknya project ya Bu ya. Jadi dalam waktu 2 jam itu merasa kurang tuh karena memang menghasilkan karya. Jadi harapan saya jika saya berhasil mengelola waktu dengan baik, saya juga akan menghasilkan karya. Nah, yang dihasilkan siswa juga maksimal gitu, Bu. Nah, keren sekali Bu Ii. Nah, eh, apa sih yang menurut Bu Ii menyebabkan Bu Ii itu merasa kesulitan gitu ketika Bu Ii mengelola waktu selama proses mengajar gitu? Oh, itu. Jadi salah satunya, Bu, misalkan pada saat saya menjelaskan konsep belajar secara teori, kan ada teorinya, ada prakteknya nih, Bu, ya. Jadi pada saat saya menjelaskan teori itu, saya terkadang terlalu terlena begitu ya, yang akhirnya waktu untuk latihan siswa itu praktek itu menjadi berkurang begitu, Bu. Jadi saya merasa kadang juga saya butuh waktu yang lebih lama begitu, Bu, untuk memahami. Jadi saya harus menyesuaikan itu, Bu. Oke, jadi ada dua hal nih ya Bu ya yang muncul di sini. Yang Mhm. pertama, waktu yang Ibu gunakan untuk menjelaskan konsep. Yang kedua, waktu yang diperlukan siswa untuk memahami. Nah, selain kedua hal itu, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi Ibu gitu? Ada sih Bu, faktor lainnya, seperti kurangnya perencanaan waktu. Nah, yang saya lakukan setiap harinya itu saya kurang tepat dalam membagi, waktu Bu. Jadi saya juga merasa tidak punya rencana waktu yang jelas begitu Bu. Jadi saya merasa saya itu tidak merencanakan, pembagian waktu dengan jelas untuk setiap aktivitas pembelajarannya, begitu Bu. Oke, jadi kita sudah mengidentifikasi nih beberapa faktor ya Bu ya, Iya, alokasi yang terlalu lama untuk penjelasan, kemudian waktu siswa untuk memahami, terus ada juga kurangnya perencanaan waktu yang jelas gitu ya Bu ya. Nah, betul. apakah Bu ini setuju nih ada ini adalah area utama yang bisa kita fokuskan untuk Iya Bu, saya sangat setuju sekali, betul. Karena memang ini yang menjadi problematika saya, gitu Bu. oke, sekarang langkah apa sih yang menurut Bu ini bisa diambil untuk Mhm. memperbaiki pengelolaan waktu? Iya, apa ya?
Saya mungkin bisa memulai dengan membuat perencanaan Bu yang lebih terstruktur ya. Misalnya membagi waktu untuk setiap bagian sesi pembelajarannya dengan jelas, berapa menit untuk teori, berapa menit untuk prakteknya, begitu seharusnya saya lebih jelas dalam membagi itu. Selanjutnya saya juga bisa Bu mencoba menggunakan timer ya agar ya gitu tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar gitu dalam setiap sesi pembelajarannya begitu Bu. Nah, itu rencana keren banget tuh Bu ya, rencana yang bagus. Bagaimana dengan cara menjelaskannya? Adakah strategi yang bisa Anda atau Bu ini gunakan nih untuk mempersingkat penjelasan tanpa mengurangi pemahaman siswa gitu, walaupun dikasih waktunya di manage lagi, tapi pemahaman siswanya tetap tersampaikan gitu Bu. Kira-kira strateginya apa nih? Saya akan mencoba strateginya yaitu ketika saya akan mengajar materi A pada minggu depan saya mencoba memberitahu dulu nih referensi-referensi pembelajarannya yang harus mereka baca terlebih dahulu di rumah begitu. Jadi saya akan lebih fokus Bu kepada konsep inti. Nah, jadi intinya saya akan menjelaskan apa begitu. Saya memberitahu itu terlebih dahulu kepada siswa sebelum minggu depan saya bertemu begitu ya. Pertama itu lalu juga saya juga menggunakan contoh-contoh yang lebih singkat gitu. Jadi tidak terlalu panjang dalam menjelaskan ya Bu ya. Jadi saya lebih membuat contoh-contohnya seperti ini. Nah, jadi siswa langsung lebih menangkapnya cepat begitu Bu. Jadi tidak terlalu banyak membahas definisi ini itu apa begitu ya Bu ya. Jadi saya langsung memberikan contoh yang lebih singkat tapi juga lebih efektif. Lalu juga saya Bu akan lebih sering Bu mengecek pemahaman siswa di awal. Jadi setelah saya beritahu minggu yang lalu, pada pertemuan selanjutnya saya mengulas nih Bu pemahaman siswa di awal. Nah, jadi saya lebih tahu apa nih yang akan saya jelaskan lebih mendalam yang siswa belum ketahui. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi saya akan memberikan keputusan bahwa penjelasan ini perlu tambahan atau tidak. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu, keren ya. Jadi rencananya adalah berarti membagi waktu dengan lebih terstruktur ya, kemudian menggunakan timer, memfokuskan penjelasan pada inti materi, dan Betul. melakukan pengecekan pemahaman lebih awal ya Bu ya. Iya, betul. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan gitu? Hmm, sepertinya cukup Bu ya untuk sekarang itu dulu saja. Baik, mungkin untuk diskusi kita hari ini kita cukupkan dulu ya Bu ya. Terima Ya, kasih oke, siap. banyak. Saya senang sekali mendengar kemampuan Bu ini sekarang sudah menambah apa sih yang akan Bu lakukan gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bu ya untuk Ya, membahas ini selanjutnya. ya, Melihat apa sih nanti yang sudah progres yang Bu lakukan gitu. Kita ngobrol lagi minggu depan ya Bu ya. iya. Saya juga berterima kasih banyak Bu Evi. Jadi karena sharing ini saya lebih percaya diri nih Bu. Saya lebih semangat, merasa mendapatkan dukungan ya. Lalu juga saya juga merasa lebih tahu step by stepnya harus bagaimana. Terima kasih Bu Evi sudah mengarahkan. Iya, sama-sama Ibu. Senang sekali mendengarnya. Sampai jumpa minggu depan ya Bu ya di sesi berikutnya. Siap, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.